Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan membuat olahan yang sehat dan lezat, yaitu olahan bihun dan tahu. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 6 kotak tahu putih, beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian tahunya kita haluskan seperti ini, menggunakan garpu ataupun menggunakan alat lainnya. Setelah tahunya halus seperti ini hasilnya ya. Setelah kita hancurkan tadi, boleh kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 keping bihun. Saya gunakan yang merek Padamu. Untuk bihunnya ini tadi sudah saya rendam menggunakan air biasa sampai mengembang seperti ini hasilnya ya. Kemudian saya tiriskan. Selanjutnya kita potong-potong menggunakan gunting. Selanjutnya ada 1 buah wortel. Wortelnya kita potong kecil-kecil memanjang. Boleh juga diparut, sesuaikan saja selera teman-teman. Tiga buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil kemudian kita cincang kasar. Dua batang daun bawang potong kecil-kecil. Oke teman-teman, ini semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 3 siung bawang putih, 3 buah bawang merah, sepucuk sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kembali lagi ke tahu yang sudah kita haluskan tadi. Sekarang kita campurkan semua adonan. Tuangkan bihun yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Masukkan wortel, cabai dan juga daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja selera teman-teman. Setengah sendok teh gula pasir, 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk rata sampai semua bahan tercampur sempurna. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, seperti ini ya hasil adonannya setelah semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian olesi minyak. Ratakan ke semua permukaan. Selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ke dalam wadah seperti ini ya. Memasukkannya atau meratakannya sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa padat. Oke, setelah adonannya sudah siap, sekarang lanjut kita kukus. Di sini sudah saya siapkan panci pengukus dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan adonannya. Kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang boleh kita buka tutupnya. Kemudian kita angkat adonannya ini dan diamkan sampai dingin. Setelah adonannya dingin, baru kita potong ya teman-teman.
Memotongnya sesuaikan selera teman-teman saja, mau menjadi beberapa bagian. Kalau saya memotongnya ini menjadi 21 potong. Seperti ini ya hasilnya. Bagian dalamnya benar-benar padat. Selanjutnya kita siapkan bahan pencelupnya, yaitu 1 butir telur ayam. Tambahkan sedikit garam. Kemudian kita kocok lepas. Oke, setelah telurnya sudah siap, selanjutnya kita masukkan olahan bihun dan tahu yang sudah kita potong tadi. Masukkan ke dalam telur, kemudian kita bolak-balik. Selanjutnya kita goreng olahan bihun dan tahu ini. Di sini sudah saya siapkan minyak. Minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Olahan bihun dan tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sambal pete yang super enak, pedas, dan bikin nagih. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pete. Pete yang saya gunakan ini sebanyak 6 lonjor. Untuk petenya boleh dikurangi, boleh ditambah, sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya petenya kita belah menjadi 2. Boleh juga dipotong kecil-kecil. Setelah selesai dibelah, boleh kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. Lima siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian nanti dicincang kasar. Untuk bawang merah dan bawang putihnya jangan diulek ya teman-teman, supaya rasanya lebih sedap. Cukup dicincang kasar saja seperti ini. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 2 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya usahakan gunakan yang seperti ini ya, cabai rawit deso. 15 buah cabai merah keriting. 2 buah tomat matang ukuran sedang yang sudah saya belah menjadi 4 bagian seperti ini ya. Untuk semua bahan sambalnya ini tadi sebelumnya sudah saya kukus atau direbus juga boleh ya. Oke, selanjutnya semua bahan sambalnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh terasi. Selanjutnya kita ulek semua bahan sambalnya sampai benar-benar halus. Untuk tekstur sambalnya seperti ini ya teman-teman, agak kasar sedikit. Boleh juga lebih halus lagi, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan pete yang sudah kita belah jadi 2 tadi, semuanya ya. Kemudian kita tumis kembali sampai petenya layu. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Oke teman-teman, setelah petenya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi.
Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai sambalnya mengeluarkan minyak. Ini saya tambahkan lagi sedikit minyak gorengnya ya, karena menurut saya masih kurang. Untuk memasak sambal jangan takut kebanyakan minyak. Kalau minyaknya agak banyak itu rasanya bisa gurih. Kira-kira seperti ini, sambalnya sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini tujuannya supaya tekstur sambalnya tidak terlalu kering. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh gula pasir, juga kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai airnya menyusut, sambalnya matang sempurna. Oke teman-teman, ini airnya sudah mulai menyusut dan sambalnya mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal pete enak sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal pete enak siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak masakan yang sangat praktis, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Pokoknya super simple, yaitu olahan tahu plus oyong kesukaan kami. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 buah oyong yang ukurannya kecil. Kalau ukuran besar bisa gunakan 2 buah saja ya. Kemudian potong bagian pucuk sama bagian pangkalnya, lalu kita kupas kulitnya yang bagian ini apa ya namanya ya, durinya ya teman-teman, yang kasarnya saja. Nah kira-kira seperti ini ya. Kalau mau dikupas semua bagian kulitnya juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka seperti ini, buang kulit yang bagian kasarnya saja. Selanjutnya kita iris atau potong-potong sesuai selera. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 2 kotak tahu putih. Potong kotak-kotak kecil atau mau memanjang juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya 7 buah bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, 10 buah cabai rawit merah atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman, agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong, pindahkan ke cobek, atau kalau teman-teman mau menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Kalau saya lebih suka menggunakan cobek. Oke, bumbunya sudah halus, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Kemudian osreng-osreng, tumis bumbu sampai aromanya harum. Kira-kira seperti ini, bumbunya sudah matang, aromanya juga sudah harum, warnanya sudah berubah.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Masukkan oyong yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, dan juga gula pasir. Masukkan tahu putih yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sampai oyongnya itu empuk dan matang, kuahnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini kurang asin, saya tambahkan sedikit lagi garam. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, inilah hasilnya olahan tahu plus oyong sudah matang, rasanya sudah pas, oyongnya sudah empuk, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan sajikan. Olahan tahu plus oyong siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam yang lagi viral, rasanya sangat lezat, super pedas, bikin ketagihan. Musuhnya nasi semejikom, yaitu ayam cili padi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan.
Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk, tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini, bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang, warnanya sangat cantik, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Oke, itulah tadi resep ayam cili padi ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple. Bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis jagung muda, wortel, dan bakso. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 10 buah jagung muda. Kemudian jagung mudanya kita potong serong saja seperti ini, atau potong-potong sesuai selera teman-teman. Boleh memanjang seperti korek api, juga boleh seperti ini ya. Untuk memotong jagung mudanya jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya cepat empuk. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 1 buah wortel, potong serong juga seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 5 butir bakso ukuran sedang, iris tipis-tipis saja seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis-tipis saja seperti ini ya. Selanjutnya ada 10 buah cabai hijau keriting, 5 buah cabai merah keriting. Kita potong serong seperti ini ya. Kalau teman-teman suka lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Aduk-aduk dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan bakso. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak sebentar.
Oke, sudah cukup. Sekarang kita lanjut masukkan wortel dan jagung muda. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lada bubuk secukupnya. Dua sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, jagung muda dan wortelnya empuk. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kemudian kita cek jagung mudanya apakah sudah empuk. Selanjutnya masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda wortel bakso sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda wortel bakso siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan kentang dan pete, rasanya sangat lezat, dijamin bikin ketagihan, yaitu sambal goreng kentang pete. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang, beratnya 400 gram. Kemudian kentangnya akan kita potong kotak dadu. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita sisihkan dan kita rendam di air supaya warnanya tidak hitam. Seperti ini ya. Kalau mau langsung digoreng tidak perlu direndam ya teman-teman. Bahan selanjutnya ada 1 papan pete. Untuk petenya kita belah saja menjadi 2 seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman kalau ada cabai merah besar juga boleh ya, karena saya adanya cabai merah keriting, saya gunakan saja cabai merah keriting. Untuk semua bahan-bahannya akan saya potong-potong terlebih dahulu supaya memudahkan saat nanti dihaluskan. Oke, setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita masukkan di blender atau chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ya, tidak harus blender. Oke, ini hasil bumbunya yang telah kita blender sudah halus, kita sisihkan dulu. Oke, untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai ukuran kecil, 1 lembar daun salam, setengah ruas lengkuas. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut menggoreng kentangnya terlebih dahulu ya.
Ini kentangnya sudah saya tiriskan di wadah seperti ini. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng kentangnya sampai berkulit atau warnanya agak kekuningan. Kira-kira seperti ini ya, sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum dan sudah keluar minyaknya. Boleh kita tambahkan secukupnya air, sedikit saja ya, supaya teksturnya tidak terlalu kering. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja teman-teman ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai kuahnya sedikit menyusut. Seperti ini kuahnya sudah menyusut. Selanjutnya masukkan pete. Masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap ya. Dan ini bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal goreng kentang pete sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang pete siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan bakso, super praktis dan enak. Tidak ada bosannya tahu dan bakso dimasak seperti ini, yaitu tahu bakso kecap. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang seperti ini. Kalau mau ditambah juga boleh ya, sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya akan saya potong memanjang. Bahan selanjutnya ada 10 buah bakso, ukurannya yang kecil. Untuk baksonya kita iris tipis-tipis saja seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbunya, ada 4 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis. Setengah buah bawang bombay, iris tipis-tipis. Ini ukuran bawang bombay-nya yang besar ya teman-teman, saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman menggunakan yang ukuran kecil atau sedang bisa menggunakan 1 buah. 5 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil.
Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. 6 buah cabai hijau keriting kita potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai hijau besar juga boleh ya. 3 buah cabai merah keriting potong serong juga. Untuk cabai merah keritingnya ini opsional ya teman-teman. 1 batang daun bawang potong agak besar ya, seperti ini. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahunya sampai berkulit, tapi jangan terlalu kering ya. Setelah bagian tahu yang bawah sudah berkulit, jangan lupa kita balik. Oke, kira-kira seperti ini. Tahunya sudah berkulit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Aduk-aduk sebentar sampai layu. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan bawang bombay. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan layu. Masukkan bakso. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 150 ml. Setelah airnya mendidih, kita masukkan cabai. Beri sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk, 6 sendok teh kecap manis, 4 sendok teh saus sambal. Masukkan juga tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manis dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman ya. Boleh dikoreksi terlebih dahulu, kalau kurang bisa ditambah seperti ini ya. Masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Pokoknya teman-teman koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali. Oke, ini akan saya koreksi lagi rasanya. Apakah sudah pas? Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tahu bakso kecap sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tahu bakso kecap siap untuk disajikan.